Ini yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh, bisa mengakses alat-alat yang sudah ada niku. Kita punya contoh duwe kelan itu kok orang maksimal. Jadi tanpa itu kita udah bisa aslinya. Kalau connect kenyataannya susah, ada terhambat karena kondisi frekuensi kita belum selaras. Gimana cara menyelaraskan? Ini yang jadi catatan, ini yang jadi penting. Termasuk tentang grup gitu. Nah ini saya gambarin ini. Jadi ini adalah poin meter istilahnya. Semakin besar angkanya berarti semakin besar energi. Kalau min berarti semakin minus, semakin minus. Penonjolan diri berarti merasa lebih dibanding yang lain, itu udah minus. Otomatis frekuensi kita nggak selaras. Apalagi sering marah, punya rasa takut, minusnya 10 kata. Punya rasa khawatir, apati mati rasa istilahnya. Punya rasa bersalah lagi yang kebanyakan orang di sini punya perasaan bersalah yang terlalu besar. Yang ini jadinya frekuensi energinya dia nggak imbang, makanya kadang jadi sakit karena terlalu minusnya terlalu besar. Nah ini seperti ini kondisinya, jenengan badan jenengan mau main powernya akan minus juga frekuensinya untuk bisa masuk ke gelombang alfa maupun theta itu nanti jarang banget, jadi susah karena ini perlu dibersihkan dulu nih. Yang jadi diruat, diru'yah, yang mandiri sakit. Intinya ini dinetralkan. Nah, seperti ini cara ngimbanginya gimana? Dengan kita pluskan. Kita kalau masuk yang plus, ada eksplorasi, kooperasi, membuka diri, kooperasi itu membuka diri. Eksplorasi itu dia pengen mencoba untuk berubah jadi lebih baik. Kalau ada keinginan untuk berubah itu nanti udah plus 1. Ada keinginan untuk bisa kooperasi, jadi bersosial dengan orang lain plus 2. Dan seterusnya, ini rinciannya yang sampai ini. Membuka diri, kerjasama, keadaan silaturahmi, saling beri keuntungan. Kemudian, nah ini kalau semakin besar plusnya, yang semakin besar energi yang dihasilkan. Otomatis kalau itu besar, bisa sampai hakul yakin, saksen pengakuan akan Allah, berarti yang sampun ikhlas, tawakal Allah, saya benar-benar. Ini biasanya di tarekat seperti ini, pelajaran seperti ini ada di tarekat. Intinya itu bersihkan, Pak. Nek sampun bersih, sudah bersih. Nggak harus bikin, nggak harus apa, itu akan mudah hasilnya. Nggak perlu alat-alat radionik dan semacamnya, aslinya itu pun sakit. Main powernya udah terbentuk. Makanya ada pelajaran tarekat. Bagaimana cara membersihkan ini semua. Kita mengoleksi energi plus ini nanti nggak akan sendirinya, min yang nanti akan berkurang. Contoh, kita masih punya rasa takut, berarti min 4. Tapi di satu sisi kita juga ridho, ikhlas dengan segala keadaan, berarti plus 4 berarti 0, berarti normal. Ndelalah luwih dhuwur, berarti ini anak tenturai kita seringnya di mana? Meter spiritual meter kita ada di mana posisinya? Makanya nek muhasabah kula carane ngoten niku. Kula rasane jaken berarti kita imbangi. Nek langsung plus 5 ponan kan berat, mungkin dari plus 1 plus 2 dulu. Sekali-kali nanti kalau bisa naik itu nanti akan imbangi istilah. Kalau ru'yah kemudian ruwat itu kan eksternal, orang lain, kita perlu bantuan orang lain. Kalau sendiri kadang ini jenenge nggak maksimal karena kita pikirannya seruwet. Jadi ya ceritanya
kadang kurang manjing lah istilahnya. Makanya ini penting jadi acuan bagaimana kita mengetahui spiritual meter kita. Terus niki enten lagi catatan bahasa Indonesia ini mana tuh? Sekedar waduh malah boleh email. Ya, intinya seperti itu dulu lah. Kemudian kita masuk di materi. Ini kembali ke filenya. Pada dasarnya kita ini mempunyai kekuatan ini. Main power kita punya kekuatan pikiran. Semua yang kita dapat pada asalnya itu adalah keinginan dari manifestasi dari kita sendiri. Nah, kalau kita mungkin sering apa sih jangan-jangan bila misalnya dari pangapunten juga mungkin di kita lebih banyak kebiasaan negatifnya yang tadi yang sudah saya tadi. Makanya jadi ada penyakit, kemudian ada hal-hal yang itu manifestasinya ke negatif. Karena apa yang kita pikir itu nanti akan terwujud. Ana inda dzanni abdi bi istilahnya gitu. Jadi Allah Ta'ala itu akan memberi apa yang kita. Jadi sungguhnya Allah Ta'ala itu dia ada di persangkaan hambanya kepadanya. Kita mikirin apa nggih itu ini ku banyak kayak gitu. Pengaruh negatif jadinya kita memanifestasikan hal yang negatif dalam kehidupan. Biar positif gimana? Gitu. Wow, balik ke spiritual meternya dicek. Ya, kalau sudah positif, lah ini nanti bisa dikembangkan. Jadi tanpa radionik dan sebagainya, aslinya sudah bisa. Pakai radionik sekalipun, pakai hizib dan asma sekalipun, kalau kita frekuensinya rendah, kita misalnya yang pangapunten kita tetap nggak akan maksimal karena tidak sinkron dengan apa yang kita baca, kita doakan. Jadi kita memiliki pun enten semuanya jadi secara detail bagaimana cara kita niki bisa memaksimalkan main power dari visualisasi. Ya selama ini kan visualisasi kan cuma membayangkan, jadi tidak sesederhana itu. Yang paling penting adalah kita ini bisa merasakan, saya benar-benar sampai ke sensor indrawi kita. Semakin visualnya itu semakin dapat, itu semakin klik lah istilahnya. Jadi ini pun nggih. Makanya kan orang-orang sing dia itu istilahnya jadab kan jadabnya dia kan aneh, gerakannya aneh, melakukan hal yang aneh. Itu dia karena dia nyambung dengan frekuensi yang lain. Jadi kita ngene-ngene, kita ngene-ngene kita radul ya mau boleh. Dia tuh aslinya memegang dan merubah sesuatu. Kita nggak lihat. Frekuensinya dia di tempat yang lain. Nah kita betul sangat karena kita frekuensinya nggak masuk. Ya, itu karena visualisasinya sampai lahir batin, sampai indrawinya itu kena. Nah ini yang jadi penting di sini catatannya di garis bawahi. Kita bisa seperti itu dengan dilatih juga. Nih bisa ya Pak jadab tenan. Oke, saya setuju Pak. Jadi gerakan ada yang suka bawa pensil. Nah itu memang dia caranya masuk dengan pensil. Itu kayak ancur kalau saya bilang. Kira ngene-ngene iki nyantol. Wis kena kemudian langsung mendung. Ngoten niku. Padahal ngene-ngene to. Ini urung kena ya jadi ngene terus. Itu kayak ancor istilahnya. Itu maksudnya radionik sih kalau saya bilang. Ya itu gerakan-gerakan tertentu seperti itu dalam rangka ini dia memvisualisasikan sampai dapat dan kena rasanya.
Ini yang perlu kita latih ada di sini. Bagaimana kita nggak cuma sekedar visualisasi, tapi juga sampai panca indrawi kita ini bisa manjing lah istilahnya. Nah, ini yang penting di sini. Jadi manjingnya itu perlu dilatih. Ya semua udah saya tulis di sini, ini lengkap nih. Ya, ini kalau buka apa nih? Saya sudah, karena ini adalah dasar kalau dulu. Ini kan kalau belajar kan sebelum nikah Pak. Tahun 2015-2016 kalau dapat materi ini kemudian berdalami. Akhirnya setelah itu nikah, ketemu Satfika, wah luar biasa. Berarti kan implementasinya dari sini. Karek nyambung gitu, oh berarti bener kabeh. Materinya awalnya saya dapat dari ini. Seperti itu ya. Jadi cara visualnya sampai merasakan sensasi emosi. Kemudian yang jadi penting juga kita soalnya masalah ini lebih gampang visualisasi yang negatif masalahnya. Makanya sing diintone niku terus yang pangapunten. Untuk yang positif kenapa susah? Karena kita terbiasanya otomatisnya tentang negatif. Nah ini perlu dirubah. Berarti kembali lagi di spiritual meternya dicek. Ya, itu dibiasakan spiritual meternya. Jatuhnya di mana itu stingnya? Ya itu perlu dilatih karena itu kan internal masing-masing. Jadi kita nggak bisa intervensi. Kalau ruatan sekalipun, kalau dia spiritual meternya kebiasaannya nanti balik lagi. Nggak akan lama. Ya ruatannya kayak istilahnya muspul kalau saya. Nggih, ya cuman mungkin selama 1-2 bulan, mari Pak. Ini delala mulai. Nggih balik karena kebiasaannya masing-masing. Karena itu kan habit. Itu habit. Makanya kita nggak bisa intervensi karena kan hidup orang lain. Kita sebagai terapis cuma bisa membantu, mensupport, memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Selebihnya tetap semua kembali ke pasien. Jadi kita mengedukasi pasien itu sangat penting karena akan memudahkan kita dalam praktek. Seperti itu. Karena ini kan habit nih, maksudnya habit kembali ke habit juga. Makanya untuk yang positif kita biasakan. Lah untuk kembali lagi ke materi visualisasi ini, hal-hal yang dapat menggagalkan biasanya karena ini pengindang berhasil, nah ini pertama. Yang kedua takut gagal. Wah ki iso ora ki ya malah boten saged. Jenenge visualisasi ya bismillah. Kita baca doa nggih carane mancing dirasa yakin. Kita merasakan sensasinya seakan-akan udah terjadi atau akan terjadi. Ini kalau di sini ada saya contohkan tuh kayak aktor dia sangat-sangat keren banget karena menjiwai perannya. Tapi bahasanya kalau aktor selesai peran, kembali ke dunia ini masing-masing beda. Sifatnya nggak seperti itu karena cuman untuk pengambilan gambar mawon. Untuk visualisasi bedanya kita nggak berhenti, jadi tetap dilanjutkan sampai itu tadi terlaksana dan termanifestasi. Contoh niki, kita pengen goal tender gini biar bisa goal. Selain diikhtiarkan juga ditambah dengan ikhtiar batin, divisualisasikan kemudian dibantu radioning entah asma atau apa yang lain, yaitu dimanjingkan caranya. Yang penting jangan terlalu menggebu untuk ingin dapat itu sukses lah. Sampun selesai wes kita seakan-akan kita nggak melakukan apa dan fokus ke hal yang lain, bukan ke situ lagi. Walaupun perasaan kita masih di situ. Kita tetap yakin wes, insyaallah bismillah lah. Mungkin kalau ini enggak, nanti akan ada yang lain. Jadi enggak harus saat itu. Dan bentuknya bisa jadi bukan itu, mungkin bentuknya lain lagi. Mungkin kita delala enten hibah atau yang lain, yang nilainya mungkin beda sih. Tapi itu juga termasuk pencapaian juga. Jadi enggak serta-merta yang kita inginkan kita visualkan terus akan plek seperti itu. Kecuali pun mahir gitu, pun mahir benten lagi. Untuk latihan kita belum bisa langsung saklek seperti itu. Kalau pun mahir, riwak, klorin, enten sing busi kula mriki dalemnya teng cedak nipang mriku. Kan main kesini. Dia cuma ngomong-ngomong tak kan nanti awalnya ngelumpuk teng mriki sedan. Wah, gitu lah nanti.
Nah ini gitu mas, contohnya langsung pak. Jadi ngomong contohnya ini anu ini gitu langsung ngomong teng dua rumahku loh. Langsung praktek gitu loh. Ya, seperti itu karena game mancing ini udah levelnya beda dengan kita yang masih awam. Itu bisa sampai seperti itu. Jadi ini nyontoh ini wong duwe apa sosro itu mas, ini gampang dituti awan. Ini mendung tapi bukan mendung hujan, memang biar gak panas. Nah itu biasanya orang punya nogo sosro. Ini dulu. Nah ini loh. Ingat. Seperti itulah. Dia langsung mencontohkan. Terus nganu dan gampang ini semut ke rokok langsung di. Ini toh. Itu radio nih kan dia nyari ini mancing itu. Klik langsung terang. Langsung nih, cepet banget. Jadi kalau seperti itu levelnya kita lain gitu. Kita belum sampai yang seperti itu untuk tahap pelatihan. Yang penting ini spiritualnya kita biasa hidupnya ditata. Karena untuk membangkitkan hal yang positif memang itu tidak mudah. Karena kebiasaan kita kan negatif. Seperti itu. Kemudian yang perlu di garis bawahi juga kelihatan frekuensi untuk masuk ke alfa dan beta. Theta sangat susah banget. Di minimal kita alfa ini kondisi rileks. Kalau theta niku yang saya rasakan kalau masuk ke frekuensi theta itu rasanya lama. Ngejalan pernah ngerawas wiritan, rasanya cepet. Tapi lalang dulu jam, itu suruh jam.